Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Allah keluar sebagai wahana supaya firman Allah dikenal. Maka firman Allah tidak dapat dikenal tanpa roh Allah. Roh Allah datang bukan untuk menyatakan dirinya sendiri, sebab roh Allah tanpa wujud, tanpa bentuk, seperti nafas saya tidak ada bentuknya. Betul? Maka dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Kita mengetahui siapa Yesus karena ada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu kalau kita bercermin gitu ya, untuk kita dapat melihat gambar kita harus ada cerminnya. Wahana di mana gambar kita bisa dilihat. Roh Kudus itu adalah wadah di mana firman itu dapat dimengerti. Jadi cermin itu tidak menyatakan dirinya, dia menyatakan orang yang ada di depan cermin. Roh Kudus tidak menyatakan dirinya sendiri, dia menyatakan firman itu, dia menyatakan Kristus itu, dia menyatakan anak Allah itu. Nah, ketika Roh Kudus itu tidak dimengerti seperti itu, jadinya Roh Kudus dijadikan sarana untuk membesar-besarkan emosi, jadilah gerakan karismatik itu. Ya lah, mukjizat ini, mukjizat itu. Mukjizat tidak membuat kamu seseorang. Dan mungkin mukjizat malah menuntut kamu ke neraka. Matius 7 ayat 21, 23 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi jangan ucapannya aja Tuhan, Tuhan, tapi hidupnya kayak setan. Nggak bisa ya, mentang-mentang aku udah diselamatkan, ada banyak pertanyaan. Romo, kan kadang-kadang di rumah itu bosen kalau makan ikan jangan sayur asam saja. Kalau keluar sana makan rawon kan boleh. Maksudnya selingkuh di luar sana. Oh, kamu samakan istrimu dengan makanan. Berarti kamu menghina kemanusiaan, menghina dirimu. Kalau makanan itu kamu makan, kalau keluar jadi kotoran, masuk ke WC. Kalau benihmu kamu anggap makanan, berarti nanti yang keluar dari rumah wanita itu sama dengan kotoranmu kalau gitu. Kaget mereka. Ya inilah bahayanya teologi sekali selamat tetap selamat. Dan inilah dikatakan, tidak seorang pun yang mengatakan aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia melakukan kehendak Bapa. Pengakuan iman, melakukan kehendak Bapa bukan artinya pelayanan, tidak, hidup kudus. Mentaati firman. Sekarang kan dibalik-balikkan. Melakukan kehendak Bapa artinya melayani. Sampai muncul nyanyian kan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Bukan, hidup ini bukan untuk kesempatan melayani. Hidup ini untuk mentaati kehendak Bapa. Pelayanan itu hanya bagian kecil daripada mentaati itu. Bukan itu tujuannya. Ini banyak orang tidak mengerti tujuan Kristen. Bukan apa yang kamu lakukan, tetapi apa dirimu itu. Ini yang harus kita tekankan. Dalam berteologi pula. Bukan untuk pamer kemampuanmu untuk ngomong, jangan itu. Harus menuntun orang kepada kehidupan yang benar gitu loh. Sebab kalau tidak nanti bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Teruskan. Kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nubuat, udah hebat ini ya. Terus? Dan mengusir setan demi mengusir setan. Dan mengadakan banyak mujizat. Banyak mujizat katanya. Apa katanya terus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Enyahlah daripadaku. Ngeri loh kalau yang kita tekankan pada kebanggaan bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan, bisa membuat, dianggap itu merupakan bukti kehebatan kita. Nothing. Kalau hidup kita tidak menunjukkan ketaatan kepada kehendak Bapa, kalau hidup kita tidak menunjukkan kekudusan itu, lebih baik hidup kudus, tidak bisa berbuat mujizat, daripada berbuat mujizat penuh dengan kesombongan. Neraka tempatnya itu. Jadilah orang biasa-biasa saja, jangan merasa dianggap hebat gitu. Jangan. Untuk apa sih? Hanya satu yang hebat, Tuhan. Kita harus tetap merendah. 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak. Iya toh. Sekarang kan enggak, kan diri kami yang betul. Dirinya orang itu gitu. Kesaksian ini, kesaksian itu. Untuk apa sih sebenarnya? Kalau kesaksian adalah firman ini, bukan dirimu, bukan pengalamanmu, ngapain? Jelas ini? Sekarang kan enggak? Gereja-gereja sekarang ini. Makanya orang baru bertobat justru bersaksi, dan akhirnya ternyata orangnya murtad lagi, itu bikin malu malah. Jangan itu. Adanya banyak kesaksian itu menunjukkan kekosongan akan firman. Coba kalau udah firman itu nggak ada waktu untuk menceritakan diri sendiri, itu nggak ada. Ya kan? Ketika orang itu menceritakan penuh dengan dirinya, berarti dia tidak punya firman dalam dirinya. Sebab bukan kami yang kami beritakan, tapi Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan kami adalah hamba untuk kamu. Nah, ini yang menjadi prinsip dari pelayanan saya. Saya melayani bukan siapa-siapa, dan semua kita harus gitu. Kembali ya, jadi kalau gitu, jadi Roh Kudus itu datang bukan hanya sekedar untuk membuat mujizat-mujizat, terutama sekali untuk menyatakan kebenaran siapa Kristus. Di mana Kristus hadir, disitulah Roh Kudus hadir. Di mana Roh Kudus hadir, di situ Kristus hadir. Coba kita baca dalam Efesus 3 ayat 16-17. Berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Nah, Roh-nya ada di mana? Dalam batin. Di dalam batin. Terus? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati. Nah, ketika Roh dalam batin, itulah Kristus yang ada dalam hati. Di mana Roh hadir, itulah Kristus yang hadir. Jadi kalau Roh yang hadir, yang muncul adalah gerakan-gerakan seperti kuda lumping, itu bukan Roh Kudus itu. Yang muncul adalah keinginan untuk dipuji, ingin memengendalikan, bukan Roh Kudus. Sebab roh jahat juga bisa berbuat mujizat. Ingat itu. Dan roh jahat selalu membuat orang ingin merasa dirinya yang lebih penting daripada Kristus. Membuat kita sombong. Makanya kalau anti Kristus nanti muncul mujizat besar yang dilakukan, tapi itu disebut mujizat palsu karena yang memberikan kekuatan itu iblis sendiri. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7-9. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, maksudnya sikap semangat anti Kristus itu sudah muncul secara rahasia pelan-pelan. Bahkan dalam gereja-gereja dengan munculnya ajaran sesat-sesat itu mempersiapkan orang nanti untuk menerima anti Kristus. Munculnya ajaran-ajaran baru dengan yang macam-macam yang aneh-aneh itu. Mereka tidak tahu bahwa itu sedang mempersiapkan anti Kristus. Ngakunya Kristen bawa Alkitab. Emang setan takut Alkitab? Enggak. Yesus saja, dengan Yesus saja dia mengutuk Alkitab kok. Ya. Teruskan ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan Ya, pada waktu itulah si pendurhaka itu, maksudnya antikristus, baru menyatakan diri. Terus tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang. Terus
Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Kedatangan si antikristus itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib, malah bisa terbang mungkin itu nanti. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Dan mujizat-mujizat palsu. Mengapa disebut mujizat palsu? Karena sumbernya bukan dari Allah. Hati-hati dengan mujizat. Belum tentu dari Allah. Dan jangan bangga karena itu. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks kalau ada orang mujizat tidak boleh ceritakan. Nggak boleh. Nggak boleh diceritakan. Ya banyak mujizat. Tapi itu apa? Bukan itu kan? Sebab mujizat itu bukan milikku kok. Ngapain aku ceritakan? Ya kan? Jadi yang harus kita utamakan firman. Jadi sekarang ngerti ya, Roh Kudus ini ya. Roh Kudus adalah untuk menyatakan kebenaran Kristus. Sebagai sarana kita mengerti Kristus. Makanya dia bukan disebut anak. Yang kedua, bukan pula disebut cucu. Jadi saya ulang kembali. Allah itu satu karena Bapa itu satu. Dan karena hakikat keilahian itu satu. Dan daripadanya firman-Nya berasal dan tinggal, sehingga ambil bagian dalam hakikat keilahian yang satu. Dan daripadanya roh ini tinggal dan keluar, yang juga mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang satu. Sifatnya Bapa adalah memperanakan firman dan mengeluarkan roh. Bukan sifatnya putra, bukan sifatnya roh. Sifatnya putra adalah diperanakan oleh Bapa, dan sifatnya roh adalah keluar dari Bapa. Tidak boleh diubah. Ya. Nah, ketika gereja Barat mengatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, pertama itu bertentangan dengan Yohanes 15 ayat 26. Aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan, pemberi hidup yang keluar dari Bapa dan Putra, itu bidat. Tidak cocok dengan Alkitab. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jauhi ajaran kayak gitu, jauhi yang mengajarkan kayak gitu itu. Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Nah, Bapa. stop. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, bukan dari Bapa dan Putra. Nah, bukti lagi. Dari analogi, kalau roh itu adalah nafas ilahi, Putra itu adalah firman Allah, apakah nafas saya keluar dari kata-kata saya? Enggak. Demikianlah rohnya Allah tidak mungkin keluar dari firman Allah. Maka tidak mungkin roh itu keluar dari Bapa dan Putra, tidak mungkin. Jelas ini ya? Nah, pada waktu Yesus dibaptiskan, baca di dalam Matius pasal yang ketiga, ayatnya 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Terus? Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, roh Allah keluar dari mana? Dari tubuhnya Yesus atau dari mana? Dari langit. Yang di langit itu gambaran siapa? Bapa. Berarti kalau itu roh itu keluar dari siapa? Dari Bapa, tapi tinggal di dalam firman. Jelas ini ya? Jadi kalau mengatakan roh itu keluar dari Bapa dan Putra, secara Alkitab itu salah. Nanti secara teologis tambah salah lagi. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal yang Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 33. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 33.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, sesudah ditinggikan tangan kanan Allah, maksudnya naik ke surga, dan menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus dari siapa? Dari Allah. Kalau gitu Roh Allah keluar dari siapa? Dari Allah, bukan dari Yesus. Dia menerima itu. Lalu yang maka curahkannya. Nah, yang mencurahkan siapa? Yesus setelah menerima dari Bapa. Itulah sebabnya Roh Kudus itu disebut Roh Bapa karena keluarnya dari Bapa. Yang Bapa itu adalah Allah, maka dia disebut Roh Allah. Tapi karena turunnya kepada kita itu melalui Yesus, maka dia disebut Roh Yesus. Karena Yesus itu disebut Kristus, maka dia disebut Roh Kristus. Karena Yesus Kristus itu anak Allah, maka disebut Roh anak Allah. Ngerti ya? Jadi Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus. Ya satu ini tergantung hubungannya dengan siapa, gitu loh. Kalau hubungannya dengan dia keluarnya dari Allah, maka disebut Roh Allah. Kalau dia keluarnya dari Allah yang adalah Bapa, maka dia disebut Roh Bapa. Coba baca Matius pasal 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa. Nah, itu kan Roh Bapa disebut. Tapi dia disebut Roh Yesus karena dia turunnya melalui anak Allah yang jadi manusia namanya Yesus. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus. Nah, Roh Yesus ini ya Roh Kudus maksudnya. Tapi dalam kaitannya disampaikan kepada kita melalui dia disebut juga Roh Kudus pada dirinya sendiri karena tugasnya menguduskan. Jadi macam-macam nama itu tergantung pada hubungan dengan siapa. Kita baca juga dalam Roma pasal 8 ayatnya 9 atau ayat 11 mungkin. Roma pasal 8 ayat 11. ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Mulai ayat 8 dah, mulai ayat 9 mas. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah. Roh siapa? Roh Allah. Karena dia tinggalnya dalam Allah, maka disebut roh Allah. Terus? Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus. Nah, kenapa disebut Roh Kristus? Karena diturunnya kepada kita melalui Kristus. Terus? Dia bukan milik Kristus. Terus? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, siapa yang ada dalam kamu? Kristus. Nah, jadi dengan adanya roh dalam kita, maka Kristus ada dalam kita yang tadi sudah kita terangkan. Kalau udah ngerti ini bingung baca ayat ini, jadi nanti teori macam-macam. Ya, dia disebut roh anak Allah, dia harus disebut roh Bapa, dia disebut roh Allah, dia disebut Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu dirinya sendiri. Jelas ini ya? Nah, Gereja Barat, karena Philip yang mengatakan, dia disebut sebagai Roh Kristus ini karena berarti dia juga keluar dari Bapa dan Putra. Tapi keliru. Ketika kita berbicara Roh Kudus keluar dari Kristus, kita berbicara dalam kasus sesudah dia inkarnasi. Gereja Barat mengacaukan Tritunggal dalam kekekalan. Kalau kita berbicara tentang inkarnasi, memang Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Putra. Jelas tadi kan? Kalau dalam kekekalan ya enggak lah. Roh Kudus hanya keluar dari Bapa saja. Nah, mereka mengacaukan antara kekekalan dengan sesudah inkarnasi. Dan akhirnya mereka tidak bisa menerangkan Tritunggal. Bingung, berlepotan, tidak karuan. Dan kalau disuruh menerangkan Tritunggal, ketakutan mereka. Karena tidak ngerti gitu loh. Karena salah dari awal. Karena Philip. Nah, kalau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra katanya, mereka mengatakan menggunakan bukti dari Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak. Nah, kata mereka itu kan Roh Kudus.
keluar dari Bapa dan Putra. Loh, kalau begitu, kalau itu Roh Kudus, bukan saja dia keluar dari Bapa dan Putra, keluar dari hati tiap-tiap orang percaya loh itu nanti. Coba kita baca dalam Yohanes 7. 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air." Nah, kalau gitu, aliran air hidup bukan hanya keluar dari Bapa dan Putra, tapi dalam hati tiap orang percaya. Apa Roh Kudus juga begitu? Berarti ini bukan berbicara Roh Kudus, ini berbicara tentang kasih karunia Allah. Kali kasih karunia Allah memang keluarnya dari Bapa dan Putra. Yang Wahyu tadi loh, Wahyu 22 ayat 1 tadi loh, yang disebut alir-alir tadi loh, itu bukan Roh Kudus, karena air itu juga keluar dari hati manusia yang percaya. Jelas ini ya? Ini berbicara tentang kasih karunia. Kasih karunia itu energi Allah yang bekerja dalam kita. Ngerti ini ya? Nah, kalau Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra pertama, di mana sumber kealahan? Bapa dan Putra, berapa Allah kalau begitu? Cocok dengan Alkitab enggak? Makanya ditolak oleh Gereja Timur. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dua sumber ini dianggap sebagai satu sumber, Bapa itu dianggap sama dengan Putra, itu apa bedanya dengan ajaran Pak Yosua Tewu? Bapa adalah Putra, Putra adalah Bapa, itu ajaran Sabellianisme yang ditolak oleh gereja. Ya. Nah, kalau begitu di mana letak keesaan Allah? Makanya mereka sering gambarkan bentuknya seperti segitiga gini. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Inilah Allah. Berarti Allah itu dalam diagram seperti ini adalah bidang tanpa nama itu. Padahal bidang tanpa nama itu berbicara tentang hakikat keilahian. Alkitab mengatakan Allah yang satu bukan hakikat keilahian, Allah yang satu adalah Bapa. Ini pun sudah salah. Jadi keesaan Allah terletak pada keesaan Bapa, bukan keesaan hakikat. Sebab kalau itu hakikat, bahayanya ketika kita diselamatkan untuk menyatu dengan Allah, kita nanti menyatunya karena Allah pribadinya tidak kelihatan, didominasi oleh hakikat. Menyatu kita dengan hakikat, kita melebur dalam hakikat Allah. Bedanya dengan agama Hindu apa? Jelas? Agama Hindu kan percaya gitu, rohnya manusia akan menyatu dengan Brahma. Nah, kalau ini Tritunggal model ini, kita menjadikan agama Kristen jadi agama Hindu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena dalam diagram ini Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Protestan juga, bukan hanya Katolik. Dan itu bukan ajaran Alkitab. Berarti di dalam diagram semacam ini Roh Kudus ini terlanjur berada di bawah layar, di belakang layar. Nah, karena akhirnya yang menonjol adalah mengenai firman ini, Roh Kudus di sini, ketika berbicara teologi, berbicara tentang logos, teologi secara intelektual, ini tidak diikut sertakan dalam pembahasan teologi, muncullah teologi liberal. Karena akal, semua akal. Sebaliknya, karena ini juga berasal dari
Karena Roh Kudus ini terlanjur disembunyikan, muncullah teologi yang menekankan roh tanpa ini. Itulah karismatik. Sehingga akhirnya munculnya ini antara yang Protestan klasik dan Katolik dengan ini bertengkar, nggak bisa bertemu. Karena ini menekan roh tanpa Kristus, ini menekan Kristus tanpa roh. Muncullah dua macam teologi dalam dunia Protestan yang saling tabrakan. Dua-duanya teologi dalam lengkap gitu loh. Itulah penyebab munculnya aliran-aliran ini gitu loh. Berasal dari filioque ini. Jelas? Yang lebih lagi. Karena Kristus ini adalah kepala gereja. Kehadirannya di dunia diwakilkan kepada Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk menjadi penolong yang lain. Penolong sebelumnya adalah Kristus. Berarti datanya Roh Kudus adalah menghadirkan Kristus tadi. Ya kan? Nah, kalau Kristus tadi sudah tidak ada karena Roh Kudus terlanjur ditaruh di bawah, maka ini ada kekosongan. Tempatnya Kristus itu akhirnya diganti jadi paus. Ngerti? Sistem kepatausan muncul akibat kekosongan Kristus karena Roh Kudus terlanjur taruh di bawah. Yang di Protestan diganti jadi kertas, namanya Alkitab. Protestan adalah paus kertas. Iya. Akhirnya sola scriptura jadi solamea gitu loh. Tahu solamea? Hanya kitab satu jadi hanya aku saja. Ya semuanya tafsirannya sendiri-sendiri akhirnya. Mana sih ada sola scriptura itu? Jadi akhirnya saya tidak mau Bapak Gereja, tidak mau. Ya itulah, karena memang kamu berada dalam cara pemikiran filioque ini, gitu loh. Karena ini ada di bawah, tidak dikendalikan oleh pemikiran teologi yang benar, yang muncul emosi. Geblak, jatuh, ini, itu yang ditekankan pada akhirnya. Gitu. Akhirnya roh mana yang bekerja pun mereka tidak tahu gitu loh. Jelas ya. Jadi filioque ini bukan sembarangan. Ini yang menyebabkan rusaknya di dunia Kristen sekarang. Ya. Kalau kita tidak kembali pada ajaran Rasul, pada gereja Rasul ya, kita kacau. Makanya saya tinggalkan karismatik karena ini. Saya karismatik tadinya kan, fanatik lagi. Dulu kalau saya itu, dulu kan masih boleh tahun 70-an itu kalau masih boleh bikin teratat-teratat gitu kan. Di bis-bis masih boleh, belum apa-apa. Saya beri bawa traktat, saya berikan orang di bis, orang saya tanya, kalau dia orang Kristen saya sudah terima Roh Kudus gitu. Satu pakai tangan sampai berbahasa lidah di dalam mobil itu. Sampai dulu, oh genderuwonya datang katanya. Orang bilang genderuwonya datang. Kayak gitu saya fanatiknya dulu. Saya ketok ya teman-teman saya masih GKJ, masih GKI, masih GPIB gitu. Saya datangi teman rumahnya. Satu pakai tangan supaya bahasa lidah. Padahal bukan itu gitu loh. Ngerti ya? Ya karena ini tadi, karena akibat filioque ini gitu loh. Akhirnya menekankan Roh Kudus yang di luar proporsi gitu loh. Ngerti? Nah inilah gereja barat. Itulah sebabnya mengapa kita tolak filioque ini, karena menyebabkan kekacauan dunia Kristen sekarang. Jelas ya? Nah, sekarang kalau Ortodoks gimana? Tadi kan gini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Atau enggak, Bapa, ya ini Allah yang satu itu gitu loh. Yang daripadanya Putra diperanakkan untuk menyatakan Bapa, yang daripadanya Roh Kudus dikeluarkan untuk menyatakan Putra. Sehingga ketika berbicara tentang Roh Kudus tidak bisa lepas dari Kristus.
Ketika berbicara tentang Kristus, tidak bisa terlepas dari Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam gereja ortodoks, kalau bicara teologi ya detail gitu loh. Tapi mujizat pun berkarya sedemikian besar di dalamnya. Jadi tidak ada dikotomi kayak di gereja barat gitu loh. Dan mujizat itu bukan pada penekanan emosi, tetapi pada kesucian diri, pada apa. Dan biasanya orang-orang itu yang akhirnya memunculkan menjadi orang-orang suci itu di dalam gereja kita. Nah, ini kan tidak ada. Mana pernah ada muncul orang kudus di dalam ajaran seperti itu? Tidak ada. Orang dari kudus ada. Nah ini. Jadi mengapa filioque itu sangat membahayakan, dan itu ciri gereja barat, semuanya berada di bawah kuasa filioque ini. Jelas ya? Jadi bisa melihat kan sekarang sumbernya dari mana? Sumbernya banyak kesesatan sekarang itu karena itu. Makanya ketika gereja ortodoks yang dipimpin oleh Patriark Bartholomeus mau gabung-gabung dengan Katolik, kita tolak. Loh kok kamu mau menggabung yang benar jadi dengan yang palsu? Gerakan ekumeni itu bukan gerakan penyatuan, itu gerakan kompromi. Yang menyatukan antara yang salah dan yang benar, antara kebenaran dengan bidat. Orang kan bangga, oh kita hukumin, oh berarti kamu mau mencampur adukan kebenaran dengan yang tidak benar. Lu apa kita membenci orang lain yang Kristen yang lain? Tidak, bukan itu. Dalam hal kebenaran kita harus tegas. Tapi dalam hal hubungan sosial kita harus menunjukkan cinta kasih. Gitu. Tetap aja. Makanya saya diundang khotbah di gereja apa saja saya datangi, tapi bukan sebagai saya mempercayai ajaran, enggak. Bukan saya mengatakan kita sama, enggak. Makanya kalau mereka, tak pandang dari gereja mana hati saya, aku pandang gerejamu. Kalau gerejamu tidak benar, masa aku tak pandang? Jelas itu ya? Nah itulah mengapa kita perlu hati-hati dengan filioque ini. Jelas ya? Baik, saya kira saya cukup. Ada pertanyaan enggak? Itu menyebabkan Allah Bapa menjadi istilah yang disebut monoetios. Enggak juga sih, enggak ada alasannya, enggak ada kaitannya dengan itu. Monoetios dalam arti apa? Sebagai sumber satu-satunya. Ya kalau itu memang sumber satu-satunya, tapi bukan filioque. Tapi saya nggak bicara itu, tapi monoetiosnya sumber satu-satunya. Ya memang sumber satunya, memang sumbernya dari mana? Ya memang betul. Yang menyebabkan istilah itu. Iya betul. Maksud saya begitu. Iya betul kali itu. Rana. Iya. Monoetios sebenarnya penyebab satu-satu. Kata yang lain maaf saya lupa loh. Etios itu apa ya? Etios penyebab. Bukan. Satu lagi istilahnya apa ya? Etios dikembangin jadi apa ya? Lupa saya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud. Aduh sampai lupa saya. Oke. Waktu Allah belum berinkarnasi, Firman belum berinkarnasi. kan cuma ada Allah, Firman, dan Roh Kudus. Nah setelah Allah berinkarnasi kan ada Tuhan Yesus Kristus. Apa Allah kehilangan firman gitu ya? Enggak, bukan. Maksudnya setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke Kasamayim, sekarang posisinya gimana itu? Ya gini, tetap aja Tuhan Yesus yang naik itu kan kemanusiaannya. Iya, Dua mencium itu. Yang naik itu kan kemanusiaannya. Kalau kalahnya kan tidak turun naik. Oh iya. Kalahnya kan tetap satu dengan Bapa. berarti sekarang ya sama Di sana itu ada Allah Bapa dengan keturunan Daud ini yang jadi raja. Betul. tapi firman Bapa tetap, Ya tetap satu dengan Bapa. ya. Jadi Kristus itu di dalam keilahiannya sebagai firman tidak nampak tetap satu dengan Bapa. Tetapi dalam kemanusiaannya ya enggak satu, orang dia manusia kok. Betul. Dia dalam kemanusiaannya itu dia sebagai raja keturunan Daud yang berkuasa atas langit dan bumi. Itu. Jadi apa ada dua? Iya, bukan Allah ada dua.
Ada Allah yang memiliki firman dan roh, dan ada manusia yang dimuliakan gitu loh. Ketambahan tubuh kemuliaan Yesus. Bukan ketambahan, memang ada tubuh manusia yang diangkat dalam kemuliaan, yang menjadi sumber dari kemuliaan manusia-manusia lainnya nanti gitu loh. Jelas? Ya kayak zaman dulu lah, ketika zamannya Israel. Ada Yahweh di dalam bait Allah, Iya. ada Raja Daud dalam istananya gitu loh. Kan ada dua, penguasa ada dua. Hanya sekarang Raja Daudnya sekarang digenapi di dalam diri anaknya yang telah dimuliakan. Jelas ya? Gimana Pak Simeon? Saya masih bingung dengan arti Allah itu esa. Esa itu bukan bicara mengenai jumlah berarti, lalu bicara Saya itu satu-satunya. Bukan satu dalam pengertian angka. berarti bukan bicara mengenai angka. Enggak. Esa artinya satu-satunya. Yang gitu itu cuma satu, dia. Yang milih roh dan firman. Itu artinya esa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa sama dengan dia berarti. Ya? Di keesaan itu bukan bicara jumlah berarti kalau Mbak, Bukan. tapi bicara bahwa tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama seperti dia. Betul. Oke. 2 Samuel 7 ayat 22. 2 Samuel 7 Ayat 22. ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama. Itu maksudnya. Itu besar. Besar. Satu-satu Tidak tidak ada yang sama lain. seperti dia. Nah kalau Islam kan harusnya jadi kayak angka kan. Iya. Esanya jadi kayak angka. Iya, Berarti jumlah. Allahnya sama dengan benda. Karena berjumlah. Iya. Itu jumlah. Kalau kita bukan jumlah. Maka tetap beda dengan siapapun. Berarti bicara kita bukan bicara mengenai jumlah, tapi bagaimana Allah. Bukan Allah yang satu itu. Kita bicara mengenai bagaimana Allah. Bagaimana keadaan Allah yang satu itu? Allah yang tidak ada yang sama Tidak dengannya yang itu. menyamakan dia. Tidak yang sama. Artinya Esa artinya tidak ada yang menyamai dia. Cuma dia saja. Oke ya, jelas? Ya, kalau tadi mono etios itu mono ios ya harusnya etimologinya. Benar gitu. Ya pokoknya dia penyebab satu-satunya, Betul, sumber betul, satu-satunya. Nah, Nggak usahlah kita pada etimologi kata-kata. sebab ya pokoknya dia adalah sumber satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia penyebab dari firman-Nya, Betul. penyebab dari rohnya. betul. Dan kita hanya ada satu Allah yang kepadanya berasal segala sesuatu itu. Ya, gitu. Satu bapaknya Islam itu ya. Nah, Ya. Makanya dari sudut Bapa itu kan daripadanya berasal, termasuk daripadanya berasal firman-Nya, daripadanya berasal roh. roh. Maka dia Bapa. Baik. Jelas ya? Iya. Jadi Bapa bukan gender. Oh iya. Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Coba. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci pula. Ya tak? Nanti bilang Allah bukan laki-laki, bukan perempuan, banci kali, enggak juga. Gitu. Tapi kenapa kelompok selalu direpresentasikan maskulin? Ya karena itu Bukan, bukan gender tapi sebab dalam budaya Ibrani, laki-laki itu dalam Alkitab lagi yang sebenarnya. Laki-laki itu adalah gambar dari Allah secara langsung. Perempuan refleksi dari laki-laki. Sehingga laki-laki itulah yang menggambarkan Allah dalam otoritasnya di bumi. Sehingga Allah pun digambarkan seperti laki-laki. Jelas ya? Coba kita baca 1 Korintus 11 ayat 7. Nah, ini tidak ada pertanyaan. Sebab laki-laki tidak perlu menundukkan kepalanya. Dia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Iya, langsung menyinarkan Allah gitu loh. Terus Tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. karena apa? Diambil dari tulangnya. Makanya laki-laki kepala dari perempuan. itu bahasa alegoris ya. Ya apa? Diambil dari- Enggak, saya percaya begitu. begitu. Bukan bahasa alegoris. Enggak. Ya memang. Jelas ya? Untuk apa?
menunjukkan kesamaan hakikat kemanusiaan. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Betul? Jadi sebenarnya dalam hakikat kemanusiaan perempuan tidak beda dengan laki-laki. Hanya itu bentuk lain daripada kemanusiaan yang sama. Makanya laki-laki dalam bahasa Ibrani-nya ish. Perempuan bahasa Ibrani-nya isyah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia lakiwati gitu loh. Tapi kan nggak ada istilah laki-wati gitu kan. Ada laki dan lakiwati. Jadi sebenarnya sumbernya laki-laki ini, maka ya memang dari tulangnya itu. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Maka perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Makanya yang laki-laki jangan pengen jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, yang enggak laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan gitu loh. Sebab itu sudah aturan alam gitu. Jelas ya? Makanya ketika itu dilanggar rusak. Atas nama Bapa dan Putra